Part sebelumnya Luffy dan lain-lain menghadapi masalah yang besar, di mana Caesar telah mengeluarkan senjata biologis yang berbahaya. Namun meski begitu Luffy, Zoro dan lainnya berhasil masuk ke dalam lab tersebut dengan selamat. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut alur cerita One Piece Arc Punk Hazard Part 3. Alur berlanjut saat semuanya telah berkumpul. Sekarang Law, Luffy dan Smoker memiliki tujuan yang sama, yaitu menangkap Caesar dan mengalahkan Vergo. Sementara yang lain akan menyelamatkan anak-anak yang digunakan sebagai percobaan. Sebelum Law pergi ke suatu tempat, ia mengatakan kepada semuanya termasuk G5 untuk cepat menuju ke gedung R, yang mana gedung tersebut adalah jalan keluar dari tempat ini. Sementara itu gedung C adalah tempat di mana anak-anak dikurung, dan tujuan dari Law adalah gedung D. Sedangkan Luffy dan Smoker akan menuju ke markas utama dari tempat Caesar dan Vergo. Scene berpindah pada Caesar. Saat itu, ia yang marah pun berencana memasukkan Shinokuni ke dalam gedung. Begitu juga dengan Vergo yang akan menghentikan Law dan aliansinya. Tak lama-lama, Caesar langsung membuka gedung A dan berencana menutup gerbang gedung B. Alhasil Zoro dan lainnya bersama G5 yang dikawal Tashigi dengan cepat menuju ke gedung B, dikarenakan Shinokuni sudah mulai masuk dan mengenainya. Bahkan dari beberapa G5 terkena Shinokuni. Jadi yang berhasil masuk adalah kru topi jerami dan beberapa anggota G5 termasuk Tashigi. Pada waktu itu Tashigi merasa bersalah karena ia tidak bisa menyelamatkan semuanya, padahal ia sudah berjanji kepada Smoker. Namun kesedihan itu ditepis oleh anak buahnya, lantaran mereka juga menginginkan Tashigi untuk selamat, mengingat hanya Tashigi lah yang mereka percayai sampai saat ini. Kemudian dalam kondisi yang panik tersebut, tiba-tiba saja naga yang dibawa oleh kru Mugiwara tiba-tiba menyerang mereka. Anehnya naga itu sangat kuat dan lincah, bahkan bisa menggigit besi hingga hancur. Karena itu mengakibatkan Shinokuni masuk ke dalam gerbang gedung B, yang berarti kondisi sekarang sangatlah buruk. Buruknya lagi, ada seseorang yang datang, tak lain adalah Vergo. Seperti yang terlihat, anggota G5 yang senang pun menyambutnya. Tapi kesenangan itu berhenti ketika Vergo langsung membunuh mereka dengan tusukan jarinya. Akan hal itu membuat Tashigi marah mengingat Vergo benar-benar kejam dan tak berperasaan. Sayangnya saat itu Tashigi tidak bisa apa-apa mengingat kekuatan Vergo sangatlah kuat, terutama hakinya. Beruntungnya Sanji yang baru saja kembali berhasil menolongnya. Cerita bersingkat saat Luffy dan Smoker sampai di tempat dari Caesar, yang mana Luffy langsung bertarung dengannya. Sementara itu Smoker langsung pergi untuk menemui Vergo di suatu tempat, padahal Vergo berada di gedung B. Nah, dalam pertarungan itu sangat singkat karena giliran dari Monet yang menghalanginya dengan kemampuan buah iblisnya, yang mana ia bisa memanipulasi salju di mana saja. Dengan kesempatan itu Caesar pun berhasil pergi untuk tetap melanjutkan rencananya. Di waktu itu pula ia mendapat kabar dari Joker bahwa Joker mengirim 2 bala bantuan. Jadi sekarang Caesar tetap menjalankan rencananya. Namun tiba-tiba saja Vergo pergi dikarenakan ada kabar kalau Law pergi ke suatu tempat yang di dalamnya adalah SAD. Dikatakan tempat itu adalah tempat rahasia dari Joker. Dalam situasi yang seperti itu, Sanji langsung meminta semua anggota G5 dan Tashigi untuk bergegas menuju ke gedung B, dikarenakan cepat lambat Shinokuni akan memenuhi gerbang gedung B. Kembali pada pertarungan Luffy dan Monet. Di pertarungan itu Luffy sangat jengkel karena Monet hanya mengulur-ngulur waktu. Selain itu Monet juga berhasil membekukan Luffy hingga hampir pingsan. Akan tetapi itu tak terjadi karena ia sudah berjanji kepada Zoro untuk serius. Namun sekarang ia malah terjatuh ke tempat pembuangan setelah mencoba menyerang Monet. Di samping itu Chopper berhasil keluar dari tempat Caesar. Beruntungnya di jalan ia bertemu dengan Mocha. Dikala itu Mocha bertanya kepada Chopper kenapa ia tidak boleh memakan permen tersebut. Chopper mengatakan kalau permen itu adalah racun yang berbahaya, yang memungkinkannya 5 tahun lagi akan mati. Seketika mendengar hal itu Mocha sangat sedih. Namun sekarang ia tahu apa yang harus dilakukan, yaitu menjauhkan permen itu dari teman-temannya. Beberapa usaha yang dilakukan, Chopper yang sendirian pun tak kuat menahannya, karena kali ini anak-anak itu sudah mengamuk.
Pada sisi lainnya, Zoro dan lainnya mendapat masalah dari naga kecil yang mereka temukan. Mereka juga terkejut lantaran naga itu sangat kuat. Namun hal itu bukan berarti mereka tidak bisa mengalahkannya. Malah yang terjadi, Brook dan kekuatan pedang misterius Kinemon bisa mengalahkan naga tersebut. Saat itu dilihatkan kejanggalan dari Kinemon yang ingin menghabisi naga itu. Padahal naga tersebut sudah terkapar. Di saat bersamanya pula, mereka juga melihat Chopper yang dihajar anak-anak tersebut. Lalu dengan cepat, Nami dan lainnya membantunya. Keadaan menjadi semakin buruk ketika Monet menghentikan mereka semua. Melihat itu, ia pun menghalangi mereka dengan kekuatan saljunya. Selain itu, ia juga menutup jalan untuk menuju ke gedung selanjutnya. Nah, di saat yang tidak tepat, Robin meminta Usopp dan Brook beserta Kinemon untuk mencari borgol batu laut dan Momonosuke. Cerita beralih kepada Law, di mana ia langsung didatangi oleh Vergo. Terlihat Vergo yang sangat marah langsung menghajar Law hingga babak belur. Alasannya Law telah melakukan hal yang sangat buruk. Buruknya lagi, Law dibuat terkapar dengan menekan jantungnya. Dalam kondisi yang genting itu, akhirnya Smoker berhasil menemukan Vergo. Sebelum bertarung, ia mencoba menasihati Vergo dan menyadarkan perbuatannya. Akan tetapi, Vergo malah membuat Smoker marah dengan berkata kalau anak buahnya telah dihabisi. Alhasil terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Kembali pada Luffy yang ada di tempat pembuangan. Di tempat tersebut ia menemui naga kecil yang terlihat lemas. Ternyata naga itu adalah Momonosuke, yang tak lain adalah anak dari Kinemon. Lalu Momo menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Bahwa saat ia kelaparan, ia tak sengaja memakan buah iblis di suatu ruangan. Mengejutkannya, setelah memakannya, tubuhnya pun menjadi seperti ini. Karena panik, ia pun mencoba kabur dari tempat ini. Tapi sebelum itu, ia juga mendengar perkataan dari Caesar bahwa anak-anak di sini adalah eksperimen yang gagal, dikarenakan dalam 5 tahun mereka akan mati. Jadi prediksi dari Chopper benar adanya. Seketika Luffy yang mendengar hal itu sangat marah. Tapi sayangnya ia tidak bisa keluar dari tempat ini. Singkat cerita, tiba-tiba saja Momo bisa terbang dan hal itu dimanfaatkan oleh Luffy untuk ke atas. Cerita berpindah lagi kepada Zoro dan lainnya. Yang saat itu Zoro sedang menahan Monet agar Nami, Chopper, Robin dan Sanji beserta anggota G5 bisa menuju ke tempat dari Mocha dan anak-anak. Sementara Tashigi akan membantu Zoro, mengingat Zoro tidak bisa menebas perempuan. Dengan hinaan tersebut Zoro merasa marah, tapi ia membiarkannya saja. Kemudian pertarungan antara Tashigi dan Monet pun terjadi. Pertarungan pun terjadi sangat singkat, karena Tashigi tidak cukup kuat menahan serangan dari Monet. Malah Monet berhasil mengoyak bahunya. Dan seperti yang dikira, Zoro yang merasa iba pun membantunya. Sekarang Zoro yang marah mulai serius dan mewanti-wanti Monet untuk mengalah. Anehnya saat itu Monet tidak bisa bergerak atas intimidasi dari Zoro. Dengan hal tersebut Zoro menebasnya dengan kemampuan andalannya meski tidak memakai haki, mengingat ia tidak bisa menebas perempuan. Meski begitu, tebasan tersebut terasa seperti sungguhan dan mematikan. Kemudian Tashigi yang jengkel kepada Zoro pun mengakhiri pertarungan itu dengan menebas Monet. Seusai pertarungan itu Zoro membawa Tashigi menuju ke gedung R. Lantaran saat ini Tashigi tidak bisa bergerak. Selanjutnya Mocha yang mencoba lari dari kejaran anak-anak lainnya akhirnya terkepung. Dirasa tidak ada lagi yang ia lakukan, ia pun mengorbankan dirinya agar teman-temannya bisa keluar dengan cara memakan semua permen tersebut. Akibatnya ia langsung memuntahkan darah akibat overdosis. Sementara itu Chopper malah menyalahkan anak-anak itu karena mereka Mocha menjadi seperti ini. Tentunya hal itu membuat Chopper sedih, tapi ia harus cepat mengeluarkan racun dari Mocha sesegera mungkin. Jadi sekarang tim dibagi menjadi dua, yaitu Chopper bersama dengan anggota G5 menuju ke ruang operasi. Sementara Nami dan lainnya akan membawa anak-anak ke gedung R. Alur beralih pada sisi Chahige yang sudah berada di gedung R. Caesar mengetahuinya pun menemuinya bersama dengan anak buahnya. Di sana pula ia mengkambing hitamkan Chahige agar bisa menarik simpati anak buahnya. Alhasil Chahige yang berupaya menyerang Caesar malah dirinya yang dihabisi oleh teman-temannya sendiri. Tak hanya itu, Caesar juga berniat untuk membunuhnya.
Akan tetapi Luffy dan Momonosuke yang baru datang langsung memukulnya dengan sangat kuat. Meski begitu nampaknya Caesar baik-baik saja. Lalu ia menjelaskan kalau beraliansi dengan Law adalah sesuatu yang buruk, karena tujuan dari Law adalah untuk menghancurkan SAD. SAD adalah suatu zat yang digunakan sebagai bahan utama pembuatan buah iblis Zoan. Buah iblis itu dikenal dengan nama Smile. Nah sekarang, Doflamingo sangat membutuhkan barang itu sangat banyak, lantaran ia menyuplai besar pada salah satu Yonko. Jadi bisa dikatakan kalau berurusan dengan Caesar akan mendapatkan hal yang buruk. Meski begitu Luffy tetap tak menggubrisnya dan menghajarnya, karena yang dilakukan Caesar sangat keterlaluan. Di samping itu pertarungan antara Smoker dan Vergo masih sengit. Namun sepertinya Smoker cukup kewalahan dengan haki dari Vergo. Meski begitu ia tidak menyerah untuk membalaskan dendamnya. Namun pada akhirnya ia pun hampir tidak bisa bergerak dibuatnya. Lagi-lagi Smoker dengan nekat menyerang Vergo, tujuannya untuk mengambil jantung dari Law. Beruntungnya ia berhasil melakukannya meski terluka sangat parah. Namun dengan itu Law pasti bisa mengalahkannya. Kali ini ia akan menggunakan seluruh kemampuannya untuk mengalahkan Vergo. Vergo yang sangat marah pun masuk dalam mode terkuatnya yaitu full haki. Meski begitu Law masih bisa menembasnya hingga menjadi 2 beserta bangunan besar ini menjadi 2. Dengan itu maka misi dari Law telah berhasil karena SAD telah hancur. Akibat terbelahnya gedung membuat keadaan semakin buruk. Oleh sebab itu Nami, Usopp, Kinemon, Chopper dan lainnya harus bergegas ke tujuan awal. Tapi sebelum itu Usopp memandu mereka untuk bisa ke gedung utama sambil mencari borgol batu laut. Kembali lagi pada sisi Caesar, yang waktu itu ia sangat diuntungkan. Kenapa demikian? Karena ia berevolusi ke bentuk selanjutnya dengan menggabungkan tubuhnya dengan Shinokuni. Dengan gabungan itu membuat Caesar menjadi kuat lagi. Itu terbukti dengan menghempaskan tangannya, semua anak buahnya pun menjadi batu. Karena hal itu membuat Luffy semakin marah lagi. Lalu Luffy berancang-ancang dari kejauhan untuk mengeluarkan kemampuan penuhnya yaitu Get Earth. Alhasil serangan itu Luffy bisa menghempaskan Caesar hingga ke tepi pulau hingga menabrak kapal. Tak jauh dari situ terlihat ada 2 orang yang mendekat. Mereka adalah anak buah dari Dovi yang bernama Baby Five dan Buffalo. Kedatangannya ke sini sudah jelas untuk membawa Caesar kembali. Namun saat mencoba membawa Caesar, mereka tiba-tiba dihentikan oleh robot besar dari Franky. Franky bisa ada di sana karena sebelumnya ia menyelamatkan Sunny dari Shinokuni di tepi pantai. Dan kini ia mencari sesuatu di kargo tersebut. Kebetulan pula, ia juga menyerang orang aneh tersebut. Lalu ditunjukkan kehebatan dari Baby Five, di mana ia adalah pengguna buah iblis yang bisa memanipulasi tubuhnya menjadi senjata maupun bom. Dengan itu ia dan Buffalo sangat percaya bisa mengalahkan Franky. Tapi nyatanya mereka yang dibuat babak pelur dengan serangan laser dari Franky. Sedangkan di sisi lain Monet mendapat perintah langsung dari Dovi untuk menghancurkan pulau ini. Namun sesaat sebelum menekannya, ia merasa sesak di bagian jantungnya. Ternyata itu adalah ulah dari Caesar. Caesar mengira kalau jantung yang dipegangnya adalah milik Smoker. Padahal beberapa waktu lalu Law sudah menggantinya dengan milik Monet. Cerita bersingkat pada kru Luffy dan G5 yang berhasil berkumpul pada waktu yang tepat. Tapi ada suatu masalah yang besar pada Kinemon yang menjadi batu. Namun sekarang mereka tidak bisa apa-apa dan harus keluar dari sini dengan cepat menggunakan kereta SAD. Setelah beberapa upaya dan hambatan mereka lalui, semuanya berhasil keluar dari tempat tersebut. Sesampainya keluar, mereka dikejutkan dengan adanya orang yang babak belur. Law mengatakan kalau mereka berdua adalah anak buah dari Dovi. Pada kesempatan itu Baby Five dan Buffalo langsung berniat membawa Caesar pergi. Sayangnya mereka tidak berhasil, karena Usopp dan Nami berhasil menghentikan mereka dengan kekuatan barunya. Usai kejadian yang melelahkan tersebut, mereka mengadakan pesta bersama. Tentunya saat itu Tashigi meminta Nami untuk memberikan anak-anak tersebut kepada Angkatan Laut. Ia juga berjanji untuk merawatnya sampai sembuh. Akan hal itu Nami pun menyetujuinya mengingat Tashigi benar-benar tulus melakukannya. Di samping itu, akhirnya Momo bertemu dengan Kinemon. Namun saat itu Kinemon terkejut karena Momo menjadi naga. Anehnya saja, tiba-tiba Momo yang merasa senang pun kembali pada wujud manusianya.
yang ternyata Momo adalah anak kecil. Namun masalah kali ini sekarang Momo kelaparan. Tapi ia tidak ingin melanggar janji samurai. Akan tetapi hal itu disangkal oleh Kinemon. Ia berkata kalau kali ini ia boleh memakannya karena ia bisa mempercayai mereka. Atas hal itu Momo pun menangis sedih dan bahagia. Dalam sisi satunya, Law mengoperasi anak-anak terutama Mocha. Dan seperti yang dikira, operasi itu berjalan dengan lancar. Tentunya juga Mocha akhirnya sadar dari komanya. Hal itu membuat Chopper senang, karena di balik wajah seram Law, dirinya juga memiliki kemampuan yang hebat sebagai dokter. Dirasa kargo yang akan ditumpangi oleh anak-anak telah diperbaiki, kini anak-anak harus berpisah. Saat itu juga dilihatkan hal yang menyedihkan bagi anggota G5, karena dalam satu hari ini mereka mendapatkan pelajaran yang besar. Bahwa dari banyaknya bajak laut yang jahat, salah satu dari mereka ada yang baik. Terutama adalah kru topi jerami yang notabene-nya adalah bajak laut yang suka meresahkan dunia. Begitu juga dengan Luffy dan krunya, sekarang mereka harus pergi, dikarenakan tempat ini sudah tidak aman lagi. Namun sebelum pergi, ia menjelaskan kepada semuanya bahwa sekarang ia telah beraliansi dengan bajak laut hati. Sesuai perkiraan, Zoro dan Sanji pun menyetujuinya jika kaptennya berkata seperti itu. Di suatu tempat yang jauh diperlihatkan Luffy yang menuju Pang Hazard. Pastinya ia sangat marah, sampai-sampai datang sendiri. Namun di tengah perjalanan, ia bertemu dengan potongan tubuh dari Buffalo dan Baby Five beserta Denden Mushi, yang ternyata itu adalah persyaratan dari Law. Law mengatakan kepada Luffy untuk keluar dari Shichibukai. Dengan keluarnya Luffy, maka ia akan mengembalikan Caesar. Mengingat jika Luffy tidak bisa menjual Smile, maka ia akan mendapatkan masalah yang besar. Mendengar perkataan itu, Luffy sangat marah. Tapi sekarang ia tidak bisa apa-apa dan merencanakan sesuatu. Sebelum itu, ia akan mencari bagian tubuh dari anak buahnya lebih dulu. Lalu dengan cepat ia sampai di Pang Hazard. Di sana ia dikejutkan dengan banyaknya orang G5 termasuk Smoker. Tentunya Luffy yang merasa identitasnya telah terungkap pun membunuh mereka semua tanpa ampun. Bahkan ia bisa dengan cepat membunuh Smoker tak berdaya. Sesaat akan membunuhnya, tiba-tiba ia dihentikan oleh orang yang tak asing, yaitu Aokiji. Aokiji bisa di sini setelah melihat acara di Black Market. Seketika Luffy pun berhenti, karena untuk kali ini ia tidak mampu untuk melawannya. Setelah itu Aokiji memperingati Smoker dan Angkatan Laut untuk berhati-hati kepada Luffy, mengingat Luffy memiliki jaringan yang besar. Setelah berkata hal itu, ia pun langsung pergi dan mengatakan kepada semuanya untuk merahasiakan keberadaannya. Sementara dalam sisi Luffy dan yang lain, mereka akan mendiskusikan cara selanjutnya. Law mengatakan jalan yang mereka tuju sekarang adalah Dressrosa. Tepatnya mereka akan menuju ke suatu tempat yang bernama Green Beach. Nah, hal itu membuat Kinemon senang, karena tujuan mereka juga ke sana, yaitu untuk menyelamatkan temannya. Arc ini diakhiri dari Luffy dan lainnya yang menuju ke arah sana. Jadi pada arc berikutnya masuk ke dalam arc Dressrosa. Dikatakan nantinya Luffy dan Law akan membuat kerusuhan besar di sana. Bahkan mereka juga akan mendapati suatu konflik dari penduduk kerajaan. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.